Sahabatku, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua adalah telah menjadi titah Allah Rabbul Izzati. Demikian juga formasi M yang ada dan kita lihat bersama ini. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini sudah menjadi titah dari Sang Pemberi jalan kehidupan. Menguak misteri formasi M. M yang pertama adalah misik, atau yang sering kita kenal dengan istilah kesturi. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya minyak wangi yang paling harum adalah kesturi. Demikian juga dari hadis sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia menceritakan, katanya, aku pernah meminyaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ihram dan pada saat hari penyembelihan, serta pada saat tawaf dengan wewangian yang mengandung kesturi. Kesturi adalah rajanya minyak wangi yang terbaik dan paling wangi di dunia. Kesturi sering dijadikan sebagai perumpamaan, sehingga hal-hal lain sering diserupakan dengan apa yang namanya kesturi karena keharuman dan keunikan aromanya. Namun kesturi sendiri tidak dapat diserupakan dengan apapun, karena kesturi adalah minyak wangi surga. Kesturi mempunyai sifat kering pada tingkatan yang kedua, dan kesturi dapat menenteramkan serta memperkuat jiwa, menguatkan semua organ tubuh bagian dalam, dan jika diminum dan dihirup maka akan mempunyai khasiat yang unik dan tersendiri. Kesturi jika dioleskan ke tubuh maka akan berkhasiat bagi orang-orang tua dan bagi mereka yang terserang penyakit akibat kelembaban, terutama pada saat musim dingin. Kesturi juga sangat baik untuk digunakan bagi penderita rabun senja, bagi penderita jantung berdebar, bagi penderita badan yang lemas-lemas, karena kesturi akan mampu memacu panas tubuh secara alami. Kesturi juga akan dapat memperindah putih mata yang akan menghilangkan angin dari mata dan dari seluruh organ tubuh lainnya, serta mampu menolak racun. Kesturi merupakan obat penenang yang terbaik di dunia, karena kesturi dengan aneka khasiat mampu mengobati luka gigitan ular berbisa. Sahabatku, semoga dengan misteri formasi misik kesturi ini dan mampu membawa kita semua yang menjadikan kita menjadi insan yang baik, yang serba kecukupan dan mempunyai aroma seperti misik, seperti minyak kesturi. Sahabatku, misteri formasi M yang kedua adalah marzan jus. Marzan jus, atau sebagian orang mengatakan marjoram. Apa itu marjan jus atau marjoram? Marjan jus atau marjoram adalah tanaman yang beraroma seperti permen, dan di sekeliling kita sering kita mengenalnya dengan istilah aroma mentol.
Tanaman ini bersifat panas pada tingkatan yang kedua. Jika dihirup, tanaman ini akan mampu mengobati pusing-pusing karena hawa dingin atau karena pengaruh lendir, pengaruh unsur hitam, pengaruh pilek, dan angin duduk. Tumbuhan ini juga akan mampu dan berkhasiat membuka penyumbatan pada bagian kepala dan lubang hidung, mengempeskan bengkak dingin, mengobati pembengkakan atau rasa sakit karena hawa dingin atau karena disebabkan kelembapan. Jika dibubuhkan, tanaman ini akan berkhasiat memperlancar buang air dan mempermudah di dalam persalinan. Jika ditumbuk lalu dibalutkan di bagian mata, daunnya yang sudah kering dapat menghilangkan bekas darah yang muncul di bagian mata. Dan tanaman ini jika dibalutkan setelah dicampur dengan cuka, berkhasiat mengatasi sengatan kala jengking. Sahabatku, tanaman ini juga ternyata mempunyai minyak. Karenanya minyak tanaman ini berkhasiat mengobati sakit punggung, sakit lutut, dan mampu menghilangkan capek. Orang yang terbiasa menghirup marjoram tidak akan pernah berair mata. Airnya yang dicampur dengan minyak pisang yang pahit lalu digunakan untuk gurah dapat mengatasi hidung tersumbat dan mengusir angin dari kepala. Sahabatku pecinta channel Pendidikan Tanpa Batas dimanapun Anda berada, tetap pantengin terus channel kami. Selanjutnya, misteri formasi M yang ketiga adalah milah. Milah dalam bahasa Indonesia sering kita kenal dengan garam. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunahnya dari hadis Anas secara marfu bahwa garam adalah rajanya lauk pauk, atau dengan teks yang lebih sempurna bahwa rajanya lauk pauk kalian adalah garam. Disebut raja karena garam dapat memperbaiki kualitas dan memantapkan rasa. Kebanyakan lauk mempunyai lezat setelah dicampur dengan garam. Dalam Musnad Bazar disebutkan, kalian di tengah masyarakat ini tidak akan enak tanpa garam. Al-Bughawi dalam tafsirnya menyebutkan dari Abdullah bin Umar secara marfu, yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan 4 berkah dari langit ke bumi, yaitu besi, api, air, dan garam. Garam dapat menambah kualitas tubuh manusia dan dapat menambah kualitas makanan mereka. Bahkan dapat menambah kualitas segala sesuatu yang dicampur dengannya, seperti emas dan perak. Karena garam mengandung unsur pembersih, unsur pengemulsi, unsur penghilang lendir berat, mampu menyerap dan mengandung unsur yang memperkuat tubuh secara kontinu yang dapat mencegah bau busuk dan kerusakan. Dan garam juga ternyata mampu berkhasiat mengobati kudis bernanah. Garam jika digunakan sebagai celak, maka garam dapat menghilangkan benjolan daging pada mata dan melenyapkan kotoran kuning. Seperti garam Inggris lebih manjur lagi untuk tujuan ini. Garam mencegah loreng yang ada di sekitar tubuh. Dengan kata lain, akibat luka yang menyebabkan koreng yang menyebar. Garam melancarkan buang air besar dan berkhasiat jika dioleskan pada perut penderita busuk lapar. Garam juga mampu membersihkan gigi, menghilangkan baunya serta menguatkan gusi. Inilah kenapa garam disebut sebagai rajanya lauk pauk. Sahabatku, misteri formasi M yang selanjutnya adalah ma'a. Ma'a.
yang dalam bahasa Arab dan memiliki makna Indonesia adalah air. Ma'a yang bermakna air. Air adalah materi kehidupan dan rajanya minuman. Air termasuk salah satu pilar alam semesta ini, bahkan merupakan pilar yang paling mendasar. Karena langit diciptakan dari uap air dan bumi dari buih air. Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup adalah dari air. Memang ada dua perbedaan pendapat mengenai apakah air mengandung gizi atau sekedar melebur gizi. Sebagaimana telah kami jelaskan bahwa di antara dua pendapat berikut yang bisa menjadi rujukan kita, bahwa air bersifat dingin dan basah, mampu meredam panas, mampu menjaga kondisi tubuh agar tetap lembab. Air mampu menghentikan sel-sel tubuh yang merusak dan melembutkan makanan sehingga dapat menembus pembuluh darah. Kualitas air dikendalikan melalui 10 cara. Pertama, melalui warnanya, di mana air yang baik berwarna jernih. Dan yang kedua, melalui baunya. Air yang baik tidak memiliki bau. Ketiga, melalui rasanya. Maka air yang baik rasanya tawar dan agak manis, seperti air sungai. Di antaranya adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Yang keempat, melalui berat jenisnya. Air yang baik, ringan dan lembut. Yang kelima, melalui lokasinya. Air yang baik berasal dari lokasi yang mengalir secara baik. Yang keenam, melalui sumbernya. Air yang baik berasal dari sumber mata air yang dalam. Yang ketujuh, hendaknya air itu terkena angin dan panas matahari. Air yang baik tidak tersembunyi di bawah tanah secara kontinu, sehingga tidak tersentuh udara atau sinar matahari. 8. Melalui gerakan air tersebut. Air yang baik mengalir dengan deras dan cepat. 9. Melalui kuantitas. Air yang baik jumlahnya banyak sehingga dapat menghilangkan campuran yang tidak baik. 10. Melalui arah air itu tertumpah. Air yang baik tertumpah dari arah utara ke selatan atau dari arah barat ke timur. Sahabatku, 2/3 dunia ini adalah dari air. Bahkan dalam tubuh manusia adalah 2/3-nya air. Tanpa air, maka tak ada tanda-tanda kehidupan. Karena sumber kehidupan adalah dari tanah, air, api, dan angin. Semua berkolaborasi menjadi satu sehingga terbentuklah kehidupan yang ada di alam jagat raya. Sahabatku, demikian misteri formasi M untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.